makam Joko Tingkir itu yang ada di Lamongan, Desa Pringgoboyo, Dusun Duko. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, di dalam ini ada makam para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kali ini saya dari Universitas Islam Darul Lamongan. Ini saya mau mengerjakan tugas meliput tempat yang bersejarah di daerah sekitar. Dan di sini saya akan meliput mengenai makam di Duko. Di sini kan ada makam Mbak Anggung Boyo. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ferry Prastio balik dari lingkungan sendiri. Ya, sampean mungkin seru sering dulu ya. Oke. Terus untuk ngol di opo arek-arek ya terus Oke. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Di sini untuk yang pertama itu apa saja sejarah tentang wisata ziarah Joko Tingkir ini? Balik. Sejarahnya yang ditanyakan sejarahnya. apa sejarahnya? Saya bisa menjawab ini juga berdasarkan informasi atau pendapat dari orang-orang yang kelasnya kelas di atas. Seperti Gus Dur. Ya, karena beliau pernah jadi presiden, maka saya katakan orangnya kelas nasional. Atas. Benar. Ya, Iya, benar. ini versi Gus Dur. Mencari makam Joko Tingkir itu sejak tahun 90-an. Tapi nyasar di Pringgoboyo. Nasar di Pringgoboyo. Karena yang mengantarkan yang diuju Kiai Pringgoboyo yang ada di Lamongan, yaitu Yai Midkhol Huda, putranya Mbak Kusairi. Iya. Putranya Mbak Kusairi sering cerita saya bahwa sering mengantarkan Gus Dur ke Pringgoboyo dalam rangka mencari makam Joko Tingkir hampir tiap tahun. Karena Yai Midkhol sering cerita saya, Iya. kemudian saya mengantarkan teman ke Jakarta ke makamnya Habib Hussein yang ada di Priok. Pergi ke sana. Akhirnya 3 hari di sana pulang. Karena teman saya punya guru di Jeporo, pulang dari Jawa Barat, Iya. mampir di Jeporo. Poro dulu. Menjelang subuh nyampe di Masjid Cangan Jeporo. Setelah subuh baru saya ke orang tua tersebut. Ternyata katanya beliau juga menjelang subuh masuk rumah. Saya bilang saya juga sebelum subuh masuk Masjid Cangaan, turun dari bis dari Jakarta ke Jepara. Ya, kamu saya tunggu, katanya begitu. Kemudian beliau menceritakan tentang aulia. Akhirnya saya tanya, apa betul Mbah makam Joko Tingkir itu di Pringgoboyo? Gus Dur kok sering ke sana mencari makam Joko Tingkir? Yang mengatakan Yai Midkhol, yang bilang saya itu Yai Midkhol. Jadi itu pada waktu itu. Ya, Joko Tingkir ben ya Iya. sampai Rasulullah. Joko Tingkir ben ki apa geng ben sampai Brawijaya. Joko Tingkir punya
keturunan di sana jadi kiai, di sana jadi pejabat, di sana jadi kiai besar itu mengaku keturunan Joko Tingkir. Memang nasabnya dari sana. Seperti yang Nah, pertama. makam Joko Tingkir itu di mana, Mbak? Saya gitu kan. Makam Joko Tingkir itu 3. Gimana saja Pak itu? 3 itu yang 2 petirasan, di antaranya di Dukoh. Kok ini salah satu. Lupa saya, nak, main Jawa Tengah. Kemudian di Dukoh Pringgoboyo yang asli itu, di Dukoh Pringgoboyo saya tahun 50 sudah di sana. Itu komentar Mbak Sobi. Karena ya bilang Dukoh Pringgoboyo, maaf Mbah, ngapunten Mbah, niku dusun kula. Kula ngeten. Kok Mbak Sobi ngadeg inget jawab waalaikumsalam ya Allah. Mungkin tamu gue Bu. Saya tinggal ke kamar 5 menit ditemuin lagi. Karena jam 9 meresmikan operasi angkutan kota di Terowongan Mojokerto, akhirnya saya pamit. Padahal jam 7 masih ketemu saya. Itu kan nggak masuk akal kalau sama bis. Iya. Ternyata Mbak Sobi mungkin punya ilmu sapu angin. Langsung. Jadi tujuan pulang menjelang subuh di rumah itu tujuannya hanya menemui saya. Sebentar. Setelah itu berangkat lagi. Dan Mbak Sobi punya mobil banyak sekali di sekitar rumahnya, ada sedan, ada jeep, ada, maaf ya, tapi tidak pernah bawa mobil kemana-mana. Itu kalau saya tanya sudah berapa tahun keluar dari rumah, kok tahunan Mbah, baru 3 hari, sekali-kali setengah tahun dicoba gitu. Itu komentarnya Mbak Sobi. Akhirnya pulang. Saya bilang pamit khol. Iya. Ternyata Pak Medikol, saya ceritakan apa adanya, mendatangkan purbakal dari Jakarta dan pengamat dari Belanda. Waktu itu bilang saya biayanya tuh 35 juta, padahal haji baru 7 juta kan. Iya. Belum moneter itu ya. Iya. Setelah datang Pak Medikol ke Pringgoboyo, mampir ke rumah saya. Beliau bilang kalau nanti kamu tanyain orang perbakala ini, jawab apa adanya. Ya, akhirnya setelah mampir ke rumah ketemu dinas purbakala dan dari pengawal dari Belanda di makam Boy. Setelah dari Pringgoboyo, ternyata maaf, Iya. itu tahun 97, 97 waktu itu. 92 bulan 2, maaf saya cancel, 99 bulan 2 saya ada acara di Jakarta, mampir ke Gus Dur. Karena di TV ditayangkan bahwa Gus Dur sudah pulang dari luar negeri berubah. Iya. Karena saya punya nomor rumahnya Gus Dur, saya berterima. Katanya jangan terima telepon. Iya. Ya betul, sudah di rumah. Dan di sini ada kiai-kiai dari Nyumbang, ada Pak Matori, ketua PKB waktu itu. Kemudian saya dari Bekasi naik sepeda motor 1 jam nyampe di Ciganjur. Iya. Akhirnya saya masuk di situ, di ruangan tamu banyak tamu-tamu yang menunggu, kan gantian. Iya. Kalau Iya, kalau menemui. setelah ada orang keluar dari kamar, Iya. Pak Matori masuk. Selamat sore. Ya, terdengar ada duhur. Saya sholat duhur dulu. Setelah saya sholat duhur, saya masuk balik tadi. Ya, Iya. kemudian Pak Matori keluar dari kamar, saya masuk. Ternyata Gus Dur celana pendek mau di celanai, mau rapat bank terbesar se-Asia dengan Pak Matori. Saya kenalan, saya Gus Musrik dari Pringgoboyo yang ada makam Joko Tingkir. Udah ada di sana makam Joko Tingkir, itu kuli Gus Dur. Sampai nak ke Pringgoboyo itu beberapa kali. Iya. Yang mengantarkan sampai Pak Medikol. Pak Medikol itu bilang saya, ya, yang Medikol bilang saya sering mengantarkan sampean. Tapi kan sampean ke Pringgoboyo. Ini katanya Mbak Sobi, tahun 50 sudah nyampe, jadi kalau di sana ini dusun Dukoh, desa Pringgoboyo. Arah dari Pringgoboyo ya tempat sampean duduk itu 1,5 km ke utara timur. Dusun Dukoh kan, pohonnya masih berdiri, ada 10 pohon besar-besar segitu kan. Akhirnya komentar betul, ya boleh-boleh saja kalau Mbak Sobi punya pendapat demikian. Akhirnya saya pamit, ya Iya. pamit pulang. Saya bilang Gus Hari pulangan, saya bilang Mas Yusuf semua. Ternyata
Mas Yusuf kesini dulu, Iya. setelah itu baru Gosari Tulangan 97 kesini bawa mobil 7 setelah ngaji hari malam Selasa jamaahnya diajak juk Ustaz Ali, kemudian karena mobil Opel Breznya itu pendek nggak berani masuk naik naik tangkis. tangkis itu. Akhirnya 5 yang masuk jam 12 malam. Gus Ali masuk ke ruangan ke lokasi makam, itu pendapatnya 75%. Ini saya baru masuk ini. Ini pendapat saya 75%. Kalau Joko Tinggi di sini. Apalagi Mbah Sobib yang bilang. Banyak bipor tadi. Kemudian nanti kalau 100% saya bilang baru kalau setelah saya riadoi. Setelah lahir sekali saya ke Gosari, ternyata Gosari mendapat 100%. Bahkan selain Joko Tingkir banyak wali-wali yang ada di makam teman-teman itu komentar Gosari Tulangan. Kemudian Gosari merintah kalau nanti kalau biayanya sekolah saya yang akan nanggung. Itu komentarnya Gosari. Ternyata Gosari Tulangan setelah dibuka hall oleh Yai Fakih tidak berani datang. Saya juga ke sana, saya undang. Ya tidak tahu masalahnya. Ya baru hall ketiga diundang baru datang. Itu Gosari Tulangan. Waktu hall itu saya ngundang Mas Yusuf terus mau. Katanya Mas Yusuf mau pergi ke Jakarta ketemu Gus Dur, Bakas MPR DPR. Besok hari Rabu itu saya berangkat. Saya ke Surabaya hari Minggu. Pelaksanaan hall hari Jumat. Setelah hari Jumat saya ngebel ke Mas Yusuf terus mau. Katanya Ibu Nyai Mas Yusuf baru ngebel, katanya baru besok Sabtu ketemu Gus Dur. Oh terima kasih Bu Nyai kan hari ini callnya. Oh iya nanti saya bilang kalau datang. Sebelum berangkat saya titip sama Mas Yusuf salam bahwa makam Joko Tingkir di Pringgoboyo dibuka Yai Fakih. Mungkin disampaikan setelah call hari Rabu Yai Fakih kesini dengan Gus Dur. Setelah itu pun nggak ketemu saya karena saya membantu Festival Wali Songo di Balai Pemuda Surabaya. Saya simpangan di sekarang. Saya juga bawa ini kaligrafi seperti wayang itu sisa hall, sisa Festival Wali Songo dulu. Iya dari Surabaya sana. Itu saya pulang di Solo, saya jual termasuk ini yang tidak laku saya bawa pulang dengan ini. Itu bukti. Itu diantara detik-detik sebelum hall ya dibuka Yai Fakih itu asalnya begitu. Setelah dibuka Yai Fakih, Gus Dur kesini 5 bulan jadi presiden. Umum makam Joko Tingkir di Pringgoboyo ditemukan Gus Dur dengan Yai Fakih. Ya. Akhirnya pengurus NU Jawa Timur, pengurus NU Malang sama datang ziarah ke sini. Karena Gus Dur waktu jadi presiden sering komentar bahwa makam tua ya yang di Lamongan yang dulu budaya Jawa itu dikembangkan oleh beliau, tolong ini dikembangkan lagi. Akhirnya Gus Dur kunjungan ke Lamongan, minta dengan Bupati mohon nama wali juga raja ini dibikin nama-nama lembaga, nama-nama yayasan, nama-nama kesatuan oleh Pak Wahbo, dibikin Persela Laskar Joko Tingkir. Setelah kalah terus ternyata ada pengurus kesini, saya bilangi kalau ziarah kesini bawa bolanya. Akhirnya bola 1 rajut beserta pemain beserta pengurus kesini semua Pak. Akhirnya ada peningkatan. Setelah tahun 2017 bertanding dengan Arema, di mana waktu itu Arema juara Piala Presiden ya. Lawan berat. Akhirnya ajudannya Pak Farid, namanya Pak Khayuti, disuruh ke sini. Menjelang maghrib datang bawa mobil 2 plat merah.
Setelah maghrib saya sindir Iya. karena duduk, Pak sampai dari mana kok bawa plat merah? Itu kan mobil rakyat, itu dinas, Iya. nggak malu dengan rakyat saya gitu kan ya. Iya, Pak. Akhirnya udah Pak Presiden, nah kok enggak, saya itu dinas karena besok Persela main dengan Arema, saya disuruh Pak Bupati ke sini. Tahu artinya Joko Tingkir? Ya sudah dipakai Persela 17 tahun. Masa ada artinya? Insya Allah ada. Karena saya dipanggil Mbah Nur Kastolani Kajen Pekalongan 3 hari. Saya diajak sharing di sana. Karena Mbah Nur Kastolani merawat makam Kiai Giring. Katanya itu muridnya Joko Tingkir, muridnya Sunan Kalijogo. Joko Tingkir juga muridnya Sunan Kalijogo. Jadi kalau ada orang ziarah ke sini, saya giring untuk mendekatkan kepada Tuhan. Fafiruillallah. Nah, benar. Kalau Joko Tingkir, kalau ada tamu diajak, kalau nggak kerja dikir, ya. Iya. Kalau kerja dipikir, biar menjadi orang berkualitas. Itu pendapat Mbak Nur Kastolani Kajen Pekalongan. Seperti itu. Jadi kalau nanti Persela mau main, kumpulkan, kasih pengarahan. Belum main ya. Waktu menggiring bola, hatinya zikir kepada Tuhan. Kalau Kristen Allah, tidak apa-apa. Kalau ada yang Buddha, dewa. Iya, Kalau sesuai. Islam, Allah. Nah, sesuai keyakinan. Karena yang pencipta alam ini maha kuat, maha menang, maha. Insya Allah Persela akan kuat, akan menang. Ternyata hari Minggu jam 3 main, ya ternyata Arema dibantai 4-0 tahun langsung 2017. 11 2018 juga dibantai lagi 4-0 lagi. Mungkin masih ingat mungkin Nah, iya. waktu ada pengarahan dari dari ajudannya Pak Padri tadi. Pak Pasku bukan Pak Padri. Pak Padri ya maaf. Itu diantaranya. Masa nggak ingat kalau masih mau main kan gini. Nuh, Ini. itu kan Iya. hatinya itu ingat kepada Tuhan, matanya membagi bola kiri kanan dengan kaki. Itu, Artinya itu. nah, itu perlu dicontoh itu karena Messi itu juara internasional kan itu, saya gitu kan. Iya, kalau Itu diantara. Kemudian ada lagi yang tanyakan ada, Pak. sekitar Joko Tingkir. Iya. Ya monggo. Terus di sini kan di makam ini kan ada orang-orang sekitar. Lah, bagaimana cara orang-orang di sini meningkatkan kualitas tempat ini supaya nantinya penziarah itu bisa datang banyak ke sini, Pak? Itu apa? Memajukan tempat ini. Itu memang tergantung orang-orang menghormati ya, memuliakan tamu. Iya. Tapi maaf ya, Iya. sekarang ini banyak anak-anak muda yang kurang foto promo. Nah, benar itu. Apa yang kurang foto promo? Tidak menghargai orang tua. Sampai Mas Joko Tingkir waktu dibangun pendopo ini, ada orang Tangerang datang ke sini karena diperintah Mas Joko Tingkir. Iya. Ternyata saya minta pendapat. Saya di sini sudah 17 tahun, Mbak. Minta saran, minta pendapat. Ternyata lama sekali mikir, akhirnya beliau dawuh. Dawuh apa? Yo nak pancene saiki akeh gak grot untuk promo. Lapo-lapo iku gak permisi karo wong tuwek. Pamit, Pak. Ya, mestinya kan mendisik wong tuwek, ora kok gusah-gusah karo dhewe. Nah, benar, Pak. Ternyata terjadi di sini, maaf ya. Iya. Tahun 2000 bikin pengurus. Maaf. Iya. Ya, maaf pada waktu itu saya juga masih di P3 Surabaya. Jadi jarang di rumah. Iya, Pak. Ternyata pengurusnya sering sakit sampai pergi ke Malaysia beserta juru kuncinya. 2 tahun dari Malaysia datang. Akhirnya maaf, karena saya sudah 2003 itu diperintah Kiai suruh duduk di rumah. Akhirnya P3 di Jawa Timur. Dagangan saya tinggal, saya mulai duduk di makam ini mulai 2003. Mulai dari Akhirnya pengurus tadi, ketua pengurus tadi menyerahkan kepada saya. Setelah 2006 ada ketua RT baru di desa
dusun Dukuh ini ternyata juga bikin kepengurusan aktif. tanpa rundingan dengan saya. Langsung saja. Setelah 2 tahun juga menyerah lagi. Ya, Mas, karena yang diangkat pengurus itu orang sakit tambah sakit, menghabiskan uang ratusan juta untuk biaya berobat. Menurut dokter tidak sakit, tapi kalau sakit setengah mati sakitnya katanya. Maaf, ini fakta. Dan orang yang sakit itu sekarang masih hidup, bisa ditukar katanya. Loh, betul. Iya. Akhirnya menyerah. Iya, bukunya diserahkan kepada RT dan pada waktu itu rapat Pengurusan RT, RT. orang-orang ditunjuk nggak ada yang siap. Akhirnya kembali tunjuk, saya tunjuk. Saya bilang, kamu tunjuk juga saya tidak bunga. Saya kamu teror juga nggak susah. Sampai juga tahu kelakuan saya di sini. Maaf, saya orang sini mulai di rumah 2003. Sekarang sudah 3 tahun nih. Jadi kalau sama menyerahkan kepada saya ke tanggung jawab makam ini, tolong apabila ada hal yang baik, kalau kamu ikhlas silakan bantu. Kalau nggak ikhlas jangan. Saya juga begitu. Saya berusaha kalau mengerjakan, kalau saya kerjakan, kalau nggak ikhlas saya berhenti. Sebab ikhlas itu tidak gampang. Itu 2000, nah 2008, 2006 bikin pengurus kan, Iya. 2008 kan menyerah. 2 tahun. Ya, akhirnya belum 1 tahun ketua RT meninggal. Kemudian di RT ini Pak Mundopar, rumahnya di depan masjid itu. Iya. Saya disuruh bikin pengurus. Ya, bikin pengurus itu mudah, ya kan? Iya. Jangan-jangan nanti yang tidak pernah ngurusi kan, maaf beban. Beban. Siapa saja sekarang yang ingin peduli, mari beramal dulu. Setelah nanti beramal fastabiqul khairat, baru nanti bisa disusun mengurus. Saya gitu kan, tapi ternyata sampai sekarang, maaf, juga ada orang bikin pengurus mantan ketua takmir masjid. Iya. Anak-anak muda jadikan pengurus juga rapat sekali saja, baru setelah itu buyar. Iya. Sekali saja. Kemudian kemarin 2018, lurah kepala desa baru juga bikin pengurus tanpa dengan saya. Tapi saya diundang, saya datang. Iya. Tapi sebelumnya mestinya kan ya rundingan dulu kan. Iya, rundingan dulu Pak. Kalau mau Itu rapat. maaf, itu kalau toto kromo. Makanya sekarang ini memang banyak sekali orang-orang ziarah sini gak toto kromo. Padahal di sini kan rumah ini yang jaga, ada yang goib, ada yang dohir kan. Benar Pak. Mestinya kan walaupun orang sini itu minimal permisi Pak saya masuk itu sudah bagus. Iya. Tapi banyak yang nyelonong. Lorong minum masuk. Iya, bahkan kadang-kadang saya panggil tuh tidak mendekat. Terutama juga ada kadang-kadang tamu dari Lamongan, dari Kabupaten. Itu pun pamong-pamong sini, maaf ya. Mestinya kan tunjukkan saya yang di sini lama. Tapi ternyata beberapa kali nyolong diajak masuk. Tapi ternyata yang ngajak itu sekarang juga malu sendiri dengan saya. Itu kan kelihatan. Itu sampai sekarang. Jadi sekarang diangkat pengurus tahun 2018 tapi enggak pernah ngurusi di sini. Bahkan hall kemarin itu mestinya kan rapat pengurus, tidak ada rapat, tidak ada kepanitiaan. Akhirnya hall saya tangani sendiri, mendatangkan yang hafal Quran, kemudian putra putri yang mencari uang juga saya. Akhirnya dibuka, dilaksanakan hall hanya tahlil aja setelah maghrib kemarin. Soalnya itu kan pas waktu corona itu Mbak. Hall ke-21 mungkin yang kemarin baru kemarin. ya, kemudian tanya lagi apa lagi. Terus ini Pak, apa yang menjadi daya tarik para peziarah untuk berziarah di sini Pak? Daya tariknya. Darah tariknya Iya Pak. itu di samping ya, di samping di sini ini makam, maaf ya, makam terpendam ya kan. Iya. Ternyata juga sebelum Joko Tingkir sudah ada sahabat, sudah ada wali ya, di antaranya Mbah Syekh Abdul Jalil.
sekarang ditemukan buku silsilah bahwa putra Ampel ada yang namanya Syekh Abdul Jalil. Cucunya Raden Ishak juga ada yang namanya Syekh Abdul Jalil bin Abdul Qadir bin Raden Ishak. Ini menurut ahli sejarah, ahli baca kitab. Saya tidak ahli baca kitab, tidak ahli sejarah, ya kan? Iya. Saya hanya mengutip orang-orang yang komentar. Benar tidak, wallahu alam. Ya, Iya. itu sebelum ada Mbak Abdul Jalil, di sini ternyata Mbak Husain Jumangah tahun 2004 menemukan kitab bahwa di sini ada makam sahabat Nabi. Dan putra sahabat ini pengarang kitab terkenal di Indonesia. Kitabnya berjudul Al-Mukhtasar lil Qutbi Rabbani wal Ilmu Somadani. Mbak Husain itu yang dicari itu pengarang kitab itu, Iya. sehingga ditemukan di pohon besar sebelah barat paling barat dalam itu. Sudah nisannya 2 karena sudah lahir di Jawa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ketemu nisan 1 yang pepet di pohon asem. Iya. Itu orang-orang Jombang kalau kesini jam 12 ke atas itu ditemui mengaku Syekh Maliki. Ditemui sosok Ditemui orang orang. itu sahabat Nabi itu, karena ada banyak orang-orang yang bisa ketemu para wali, para nabi, Sembarang orang yang ya tapi. maaf, ya, ada orang, Ada orang, ada. Heeh. Dan itu kalau nggak kelasnya tinggi tidak mungkin ketemu. Sampai kemarin ada orang Jombang, dia nanya, paham ilmu makrifat, paham ilmu kisah, paham ilmu paham tingkatan saya diceritain sampai 2 jam. Iya. Setelah saya bilang maaf, di situ ada makam sahabat diduduki. Nggak lama ketemu, maaf. Kemudian beliau bilang kepada saya sudah lama menemukan kitab kalau di Jawa ini ada makam sahabat, cuma di mana belum tahu, baru sekali ini. Itu yang Jombang daerahnya. Kemudian 1 minggu anak suruh sini, anaknya bawa mobil 3 orang. Iya. Setelah saya kocek, beliau ngaku itu bapak saya, Pak. Dulunya enggak ngaku, pokoknya saya disuruh sini bapak, itu aja. Itu orang desanya. Baru sebelum Desember kemarin, Iya. mungkin November baru ke sini, ya. Sini. Itu di antara orang-orang yang kelasnya tinggi yang datang. Jadi orang-orang yang datang ke sini mengatakan di sini tempat tua. Ternyata maaf, waktu bikin sumur tahun 2000 kan diangkat batu-batu, Iya. ukiran tangan, karena ada hubungannya dengan tangan. Saya simpen sampai 14 tahun. Itu tulisan aksara. Bukan, pokoknya ada relief. Kalau dijejer gitu kan seperti candi. Katanya Purbakala, ini batu tua, ini dapat dari mana? Waktu bikin sumur itu 3 meter diangkat batu-batu ini, kemudian itu yang pecah-pecah. Karena ini yang utuh saya simpen 14 tahun. Yang pecah itu pecah. Kemudian di dalam lagi ada batu karat. Apa di sini pinggir laut? Maaf ya. Iya. Karena di babat tanah Jawa itu kan pernah saya baca bahwa mula-mula pulau Jawa ditempati orang di bantaran Sungai Solo. Ini kan dekat Bandung. Iya. Dan desa sebelah ini namanya Banjaran. Apa bantaran? Dan sekarang bikin menara masjid tertinggi Jawa Timur. Ini takmirnya bilang saya. Yang penting buatkan tertinggi Jawa Timur. Nanti kalau kamu buat lagi ada tinggi lagi tidak apa-apa. Itu Haji Maksum itu orang kaya. Iya. Termasuk orang terkaya di kecamatan sekarang. Punya rumah sakit, punya pom, maaf ya. Iya. Punya pondok, maaf ya, punya sekolahan. Dan sampai sekarang juga masih takmir masjid bikin menara tertinggi Jawa Timur. Bisa difoto. Iya. Haji Maksum. Barangkali besok
ditemukan di lab batu yang dibawa Purwakarta Jawa Timur dibawa ke Surabaya itu kan nggak berani nge-lab, dibawa saya juga bawa. Ternyata sekarang dititipkan di Museum Jawa Timur. Ada wartawan dari Lamongan setelah meliput acara di sini kemudian mendaftar Dinas Pariwisata Surabaya, diterima. Saya titipi, tolong itu batu itu diawasi ya, Masih. saya gitu kan. Iya. Namanya Ismail. Namanya Ismail orang Ya, itu tahun 2018 itu meliput acara hall dan ngobrol di sini sama saya 2 jam. Setelah itu acara dimulai, baru hall diliput, dimasuk, dikirim ke media. Ternyata setelah itu daftar Dinas Pariwisata Jawa Timur diterima. Orang ini fakta, bisa dibuktikan sekarang, dicari Iya. di Jawa Timur pasti ada, namanya Ismail dari Lamongan. Di Lamongan. Itu dari sini sebelum Joko Tinggi sudah ada makam-makam wali termasuk Mbah Jalil. Misalnya tadi. Nah, Ya. kemudian sahabat Nabi yang namanya Syekh Maliki, Saya Malik. kemudian di dalam Pres Dapur itu namanya Syekh Abdurrahman yang kemarin didatangi orang nyumbang ketemu. Nah, yang di utaranya makam itu belum tahu nama, tapi kadang-kadang aku Mbah Gembul apa Rahman Rahim Allah, itu yang di luar pagar, di luar pagar yang dibikin kan Dinas Nah, iya. Pariwisata ini, tapi di dalam tembok itu dinding tembok itu bergembul, paham? Jadi ini hanya satu, katanya di Mekah itu katanya nisannya kan hanya satu, ini kan alam Mekah, tapi yang lahir di Jawa sudah 2. Ini Mbak Husen yang menemukan karena beliau ahli kita, ahli sejarah. Jadi nisan macam begini ini tahun sekian Pak. Kemudian yang nisan satu saya foto, saya bawa ke ujung banget diminta Mbak Husen. Yang jelas ini di nempel di pohon asem, kemudian merapat Mbak Jalil ke situ. Itu katanya Ustadz Ali. Iya. Belum 1 tahun dari Mekah saya undang Isra Mi'raj menceritakan tentang keadaan makam sini. Jadi Sayyidina Umar dulu sebelum meninggal itu minta dikubur pinggir Rasul, karena orang mati itu bisa saling tolong menolong, saling bantu membantu, hatinya sokeh. Berarti ini termasuk Mbah Jalil ini merapat ke Sokapan itu ibaratnya seperti itu. Itu logika. Iya. Masuk juga. Kemudian apa lagi? Adalah terus ini Pak, sini kan namanya itu makam Mbah Anggung Boyo. Ya, betul. Nah, itu mengapa kok tempat ini dinamakan makam Mbah Anggung Boyo? Mungkin ada asal usulnya dari tempat nama tersebut. Ini hanya analisa saya. Iya. Tentang benar atau tidak wallah alam tergantung yang menafsiri ya. Ini kan dusun duko. Duko itu artinya kan garu. Iya kan? Iya. Garu kirakan kan duko. Juga iya. Karena ya maaf, karena di sini makamnya orang-orang besar. Iya. Mungkin turunnya juga maaf ya. Entah besar apanya enggak tahu, ya kan? Iya. Sehingga walaupun pinter enggak boleh mengatakan pandai. Iya. Bilang aja duko. Kirangan. Sebab kalau bilang kirangan berarti gak rowo. Kalau gak rowo berarti ingin kepengen roh. Iya. Iya. Walaupun pinter, kalau ngaku gak roh, insya Allah kepengen roh. Nah, Makanya di sini tuh kalau ada orang tua ke sini saya minta sarannya. Ya kalau saya antar, ayo sharing, musyawarah. Tapi kalau yang muda saya kasih kalau mau, kalau nggak mau nggak paten. Ya itu jadi di sini tuh saya itu juga minta menimbang dari orang tua, ya kan? Karena yang datang di sini juga ilmunya banyak yang tua, sehingga waktu saya nyalon lurah kalah tahun 2010 kemarin, 10 kemarin. ada orang tua sampai namanya siapa? Puluhan tahun jaga makam Joko Tinggi nyalon lurah wajah kok kalah.
namanya muslim mbak, gak terbaik makanya kalah kamu gitu. Kemudian musuhmu siapa? Khairul Alim, loh itu terbaik makanya kamu kalah. Loh kok ada terbaik itu rumahnya dari mana pak? Ya udah, ilmu hisab di Quran itu kalimat ada sini awal hisab itu banyak sekali. Nah, kalau mau buka di Kahfi ada, di Isra ada, di Yunus ada. Tapi kalau di Jawa yo bawa rumus Jawa, kalau di Jepang bawa rumus Jepang, kalau di Arab bawa rumus Arab. Maaf ya, itu tergantung negaranya. Karena Quran terdiri dari Taurat, Zabur, Injil. Mungkin di Jerman bikin ilmu hisab dengan Taurat, tapi bahasanya Jerman. Ternyata saya buktikan, ya, Bupati Lamongan 5 mulai tahun 80 Sapi itu kalau dihisap dengan Jawa terbaik. So itu 8, I itu 1 jadi 9. Habis bagi 3 itu terbaik. Kalau saya tidak habis bagi 3, sisanya 2, maaf. Karena di jumlah 26. Sehingga Joko Tingkir nama di kitab kuning itu Abdurrahman. Itu saya temukan kitab di Mas Yusuf Surabaya, Dorsmo. Setelah beliau membaca kitab itu 5 menit saya datang. Beliau bilang, saya baru menemukan namanya Joko Tingkir, saya mendatang. Ini namanya Abdurrahman alias Krebet, ya, alias Joko Tingkir, alias Joko Lono, alias Hadi Wijoyo waktu jadi raja. Kalau di sini Anggung Boyo, maaf ya, Anggung Boyo itu Kyai Fakih Ma'nani. Apabila ada beboyo sing ngadepi, sing baca doanya, sing nanggung, itu termasuk Mbah Anggung Boyo. Itu waktu saya minta hari khol kapan dibuka, saya keperucut Joko Tingkir tidak diperbolehkan, karena yang tahu Joko Tingkir baru orang-orang tertentu. Terkenalnya Anggung Boyo wae sik. Dene ben-ben apa wis do ro nek Joko Tingkir monggo. Itu komentar Yai Fakih. Waktu saya minta hari apa tanggal berapa dibuka khol, kemudian dibikinkan hari tanggal Yai Fakih dan dibuka Yai Fakih. Khol pertama. Karena teman-teman tahun 90 sudah sering merapat ke Pondok Condromo, Jannatul Ma'wa Darul Ma'wa di lereng Gunung Lawu, Ngawi, Jogorogo, Kecamatan Jogorogo. Desanya saya lupa. Itu sebelum khol saya ke Pak Yai Hamid. Ternyata acara yang di desanya diundur, mendatangkan pembukaan khol di sini. Jadi siangnya dibuka Yai Fakih, malamnya Yai Hamid Barnawi Condromo dengan bawa 2 mobil beserta muridnya pakai pesawat. Itu kalau dikorek asal usulnya. Karena saya tanyakan kok Anggung Boyo itu mananya Anggung Boyo. Ternyata Gus Dur menjelang jadi presiden. Ya Allah menemukan saya di kantor PB sana hari Senin. Beliau ngobrol, saya juga ngobrol, saya cerita apa adanya. Sampai doa itu diminta Gus Dur. Karena waktu saya di Gresik, Joko itu sudah dapat donga tolak beboyo itu dari Kiai Taufik Ijen Gresik, Kiai Taufik Ijen dari Yai Said Kopang Mojokerto, Yai Said dari orang 4. Mari ninggali doa itu salam hilang. Orang-orang yang tahu keadaan itu, Yai bilang, sudah kamu yang tahu ya, jangan bilang-bilang orang, karena perkara yang tidak masuk akal, tidak ada fitnah. Itu tahun 82. Setelah itu ada peristiwa gerhana total
di Asia, di Indonesia terutama. Itu entah tahun 2002 atau 82 atau 83, saya lupa. Itu faktanya begitu. Jadi doa tolaknya Boboiboy itu hari Senin suruh nulis, saya tuliskan, Pak Munib suruh ambil kertas dan pulpen, kan membacakan Selasa pagi setelah subuh. Ternyata mungkin Selasa dibaca, siang mau setengah kumpul Amin Rais, Tanjung, Yusril, Gus Dur jangan jadi presiden, Rebo jadi presiden. Ini fakta nyata, percaya monggo, Iya. gak percaya monggo. Saya cerita apa adanya. Iya. Apalagi sudah Kita itu saja statementnya. jadi itu sekarang kali sama skripsi ya, Iya. kan jurusan bahasa Bahasa Jawa, Indonesia, sastra Indonesia, sastra Indonesia. kesamaan kutip rapat juga aja. Termasuk Gus Dur, Yusril, ya Amin Rais. Waktu Gus Dur itu kan rapat dulu, Itu kan hari Selasa kan kumpul rapat ya, iya. terdiri kalau nggak salah 7 orang. Jadi Yusril, Gus Dur, Amin Rais, Tanjung, Habibie, entah yang lainnya itu saya lupa ya. Akbar Tanjung tadi ya, jangan lupa. Itu rapat memutuskan untuk menyaingi Megawati, itu jangan menjadi pemilihan. Pemilihan presiden. Ternyata kejar mengejar waktu pilihan ya, Iya. kadang Megawati di atas, kadang Gus Dur di atas, Iya. serem pokoknya, tegang waktu itu. Waktu itu saya di Matraman, di dekat rumahnya ibunya, sepi ya, karena waktu itu istilahnya apa ngomongin, mau bersaing lah. Tapi sepi-sepi itu Pak, tidak Ya. boleh memasang. Iya, kayak pokoknya. Jadi setelah Gus Dur jadi itu masih sepi di sekitar ya, karena Perumahan. genting, bukan perumahan, di Matraman dekat masjid Iya. ya. Di situ juga ada kantor SI Serikat Islam Pusat, juga ada kantor Ma'arif Pusat di depan rumahnya ibunya Gus Dur di Jalan Amir Hamzah itu. Itu waktu itu saya keluar itu sepi. Kemudian saya pulang lewat Solo, Iya. naik sepur, ternyata jam 2 turun dari becak, saya ditunjukkan tukang becak, terjadi bakar membakar karena Megawati kalah. Seperti Karena terdengar kalau Megawati kalah, akhirnya kan informasi ke Jakarta, Megawati komentar siap menyampaikan Gus Dur. Akhirnya di Solo itu jam 2 saya naik becak dari kereta api pulang Kaligrafi. Ya enggak tahu kok kejadian terus. siang Pak. Jam 2 Dua malam malam. kan, setelah asar kan saya ke stasiun kan, Stasiun naik becak. ke Solo kan. Nah ya pokoknya ke Senen, kemudian naik kereta api kan jam 2 kan nyampe di Solo, kemudian naik becak ke Pulang. yang bikin kaligrafi ini ya, bisa ancaman Iya. biar bukti itu masih sisa saya waktu Perjuangan ya, pada waktu itu sampai sekarang. ini kemarin mau diminta orang di pokok jangan itu riwayat hidup itu. Ini termasuk Pendowo Limo ya. Ya ini sore India Venom menang Pendowo Limo, aku suka dulu. Iya. Film kan biasanya. Ya ikut di Antv kan, Iya, kan sering menceritakan India. Iya, itu film. Ternyata Ada. Pendowo menang untuk berkuasa jadi raja. Lawan Itu Indonesia. malam malam ya enggak tahu, saya kok minta TV kok pas itu kok saya lihat itu di Amerika. Jadi sampai nanti kalau bikin skripsi Iya. kalimat bahasa sastra merapat, maaf ya, merapat itu ada sama kembangan. Merapat kembangannya merapat kamar kumpul yang asalnya seberat ya, Iya. sampai kalimat merapat itu internasional, soal Nabi kan papat. Iya. Empat. Iya. 4 merapat. Jadi kalimat papat itu kalau saya menuraikan, di sini ada ayat tersirat pohon ini kan ngepang dari papat. Tahun ini Pak. Nah ini nanti Jepang foto
Ya, iya ini namanya pohon wangen. wangi Wangen begini. Gue nek kepengen wangi. Ya, iya merapat nasi gurih. Sewu. benar Jarine Qur'ane fafiru ila Allah. Iya, iya jare wong Jawa parek. Ternyata bahasa parek iku bahasa Arab dari kalimat paroko. paroko Ya, iya ku furqon nungane kombi nungane pakoro. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gua sampe ora waqiah. Paroko nek zaman makan dadi mukarrabun. Ya, iya wong sing gelem arep putra teko makan terus ya ulai kamu korobun fi jannatin. Tapi ayat terus ya surah seminal awalin wa qul minal kalian muga aku sampean kabeh iki sing gelem arep kene mlebu golongan saiki iku iya amin di kei swarga. amin Dadi urip masih nganggur ora kupu tenang. tenang Iya. Mulai nek Quran jelas. Allah berzikir tatmainul qulub. Mau sing ahli zikir uripe tenang. Ya, iya nek wali jare Mbakku saya ben ora uwal, ora lali. Selalu eling mbek pangeran. Iku mojo. Tapi guna Quran aulia para wali-wali. Ya, Iya. la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora pernah susah, ora pernah pedih. Ya, alladzina amalnya takun lahumul busra fil hayatid dunya. Wali nek Gusti Allah iku ora tau susah, ora tau ya pedih lan uripe dunya ku nyenengno. Ora pernah gawe susah wong, jauh. Iku Quran. Iku nek salah iku Yunus iku. Mbok bukan gawe dasar. Ben kowe ekspresi gawe kowe wis. Iku menang ngene ora ana nduka. Ya, nduka kaweruhan di desa Pringgoboyo kan. Pring iku barongan, boyo itu kata bedae. iya Tapi kata sifatnya peringatan. Boyo bajul, iya kata sifatnya boyo iku beboyo. larang Ya, beboyo termasuk banjir boyo, corona iki beboyo. Masa biyen SBY dadi presiden ana tsunami ya beboyo. gitu Mergo arep dadi presiden SBY ini. Akhirnya mau sekarang kondo aku Pak Muslim SBY balik dadi presiden ngenang kacepatan ning kono apa. Ternyata saulan terjadi tsunami di Aceh. Iya fakta. Makane lu ngene iki nek ana wit kuwede ruko. Mesti ada peristiwa nasional. Posisan wae wis kadung aman rekam ya. iya iya Buktinya apa? Peristiwa G30 Perai 65 di sini ada pohon 3 loh lori makamnya rubuh terus semua terus timbang terus ana sing kobok mergo ana wong ngodak luwak bolong mlebu nang kowe lho diobong nang ngarepe musala iki aku seiring telung dina terus mikir rubuh mulai kobok nang sewu iya gue sampean foto iya nduk wit kuwedi sing bibing-bibing pinggir lor metu enggak iya metu enggak potong iku 94 gak suwe Soeharto lengser ya salah stok dulu lho wit sing pinggir dalan iki dhuwur iku wit kuwangen rubuh jati rubuh nunggal masjid sawo terus setahun itu rubuh telu 2016 ternyata winginane kan ono tsunami di Palu ya iya ono gunung meletus di Jawa Tengah sampai ke Madura sampai ke Sewu ini fakta jadi sini tanda peristiwa-peristiwa nasional ada hubungannya dengan Pring setelah ada lurah lepas copot tahun 81 82 iya setelah 83 ada pilihan lurah ternyata 84 ada mutasi tugas yang asalnya seumur hidup dibikin 8 tahun ini fakta jadi ini
sejarah nasional, peristiwa nasional. Ini nanti kalau batu yang di lab itu ketemu sudah zaman Nabi siapa, sudah ribuan tahun, itu yang nanti katanya Profesor Kusnyoto Iya. akan datang kolek ke luar negeri, dan itu nanti mau uang katanya. Alhamdulillah sekarang tahun 2017 setelah Persela mengalahkan Arema dimintakan ke Jakarta proposal ya, dana 18 19 dimulai membangun itu pendopo depan dalam itu Iya. dan Gapuro Pura ini Pak, baru ini. 2019, kemudian 2020 kemarin diteruskan pagernya. Pakai Nah sampai itu zaman pada ini keturunan ya. Iya. Dan nanti 2001 akan dibikinkan taman makam katanya Pak Yuronur sebelum jadi bupati. Ternyata setelah dari sini menang, dan calon bupati beserta wakilnya kan 6 orang. Iya. Ternyata 6 orang itu yang ketemu saya hanya Pak Yuronur, yang Saim dari PDI dari Kartika ada yang mengatakan bukan melalui saya, hak ini. Kemudian wakilnya Handoyo kemarin juga ke sini juga tidak saya mengatakan, ada orang-orang selain saya, orang lain. Ini fakta. Kemudian Pak Sarifudin kemarin 5 kali ke sini tidak pernah bilang saya, ternyata baru nyalon aja sudah meninggal. Ini fakta. Kalau itu Maaf, ini fakta saya bilang, bukan bahasa maaf riak untuk saya, tapi fakta. Iya. Mudah-mudahan semua itu kembali kepada saya. Allah. Kita hanya perasaan aja, ya. Iya. Yang maaf tahu sana itu di antara kejadian nyata. Jadi saya ceritain cerita kejadian nyata. Kalau sampean kembangkan lagi, ya. Iya. Kalau sampean di pondok di rumah di sekolah itu ngaji tersurat, ya. Iya. Ini tersurat termasuk pohonnya. Iya. Sampean pohon besar itu, Iya. sampean buka lagi di Waqiah. Ada wa ma adroka ma ashabul yamin. Apa to golongan kanan itu? Di dunia enggak ada kiri ada kanan. Ashabul yamin nunjuk kono fi sidri maksud ada pondok tinggi. Kalau imam itu gedang sing cengke-cengkean. Sewu. Iya. Filsafatnya gedang ora gelem mati ning tuwa. Makanya jenenge good ndang. Kowe nek gelem maca gedang jadi upaya apik. Sampai uwite gedang jenenge gedebuk, good debuk. Iku buah yang ada di Quran itu termasuk gedang yang ditulis. Ma'i maskub banyu sing ngal terus kalau entek bengal dulu. Durung nanti ke Malang. Makane wong barat sing arani Jawa iki swarga dunya. Atas semua Ini tumbuhan. termasuk Wafakia dikasih buah-buahan yang banyak sekali. Gak ono enteke. Tundusuk terus mari panen iki panen, mari panen iki panen. Mulai ditulis lamak tuh atau waramam. Itu dipakai ya. Itu angan-angan ya. Iya. Mana nih? Senajan ora iso nafsiri ya mana nih? Sebab Quran itu banyak tafsir. Ya. Ada tafsir iblis, ada tafsir macam-macam tafsir. Itu di antara tafsir Jawa dan tafsir. Itu nek sampean go gelem mikir ya, belajar dari Joko Tidir. Ini kalau pola pikir nek ngerjakno dunya ya dipikir. Sebab kita dunya iki sebagai khalifah fil ardh. Sampeyan asmane nang sapa bapak aku. Ferry Prastio. Iku ono hubungane karo sampeyan apik ilmune gak. Bisa di Biar kita wajar tuh ya. Fire itu po. Ya. Iya. Pohon aja pada dosa apa 11. Iya. Terus serunya pasti yo. Prastio. 11 karo 14 juga. Terus 14 itu 25. Pasti yo iku 14 yo. Para
Prasetyo 11 sampai 14 masih ya 25 itu belum terbaik. Aku sering nambahin sampai nih belum nambahin. Aku hanya usul ya sing menimbang, memperhatikan, memutuskan saja sama tambah imam mati senajan orang dibacai senajan orang dirubah KTP dibacai wae. Boleh aku ingin aneh itu jeneng baik kan tak jeneng musyrik saja tak bacai di masjid, ternyata belum setahun ternyata tak nih. Kenapa diangkat? Karena Gusti Allah jaya ya fa'ilau ladina amanu minkum waladina utul diangkat terjadi sendiri, tapi kita gak oleh melakukan. Jadi sama tambah imam iku siji ya iku 14 jadi 5 kono karo suhat so tau gitu. Aku tak tambahi musyrik saja iku mau 16 ya iku 30-an ya kok tidak. Jadi orang tambah imam tambah nurut berapa iku masku mau 16 po iku 11 jadi 27 kan hampir 23 pandeli po mbak lo po iku 11 mbak lo kan 10 kan selikur berarti saya ingin nyuruh nur jauh iku telulah 0,5 sewu ini sama tak sak moco tersirat sumberku atasnya wa kisah berdoa ya kami ini Abdul Hukum Kiai Sugih murid Sugih Dinyong aku siji mau itu 11 kan 12 foto kalau sambari yang bupati Muhammad Qasim itu apa bisa mulane Joko Tingkir waktu itu juga dengan Hadiwi Joko siji Joko 14 tadi 5 ini sama dari ilmu bisa percaya gue sama nek wis umur 40 dulu tak belajar ilmu hisab sama ini mohon gitu pakai bapak itu ilmu masak itu ilmu masuk mungkin karo bapak sampean kurang dengan itu bu menawa lo iku nek jauh mergo sampean iki termasuk mau gagah nganek biasanya nek gagah ini iki jenenge kan lahir wis baik biasanya mau sewu iku di jadi nek sampean utama imam yo sampean ora seneng golek ilmu nek dadi wong dipethokno ahli ilmu minimal kecepatan ilmu nah ilmu iku gone ora kesukaan tok karo kamu tok buat pilih masalah wali kan ini ilmu sejati malah kalau kehidupan sama nak merasa maksud ayah itu wis sibuk karena pengawet sama pilih mau pengawet sunan rasa temannya itu wah itu nek sama film tapi nek mau nembak ojo mikir masalah ini masalah materi boleh ilmu buat cinta ni ngombe kotor salam semua itu boleh ini insya Allah sih dia yang mana kian tiga ribuan kali ini kerja bukan anaknya nyai luas anaknya tasmin dirapikan cuma yang manusia nom di sini terus Joko Tingkir ini meninggal nikah 100 Januari 1586 mulai di Bung Karno tapi detik kelahiran
itu Mbak Tingkir silaturahmi nang ngene bapake ono wayang suwe gak dilakono karo Mbak Tingkir dilakono pitung dina pitung bengi lakone Dewi Ruci lahir Dewi Ruci. Ternyata hari ke-7 setelah menjelang tamat angin kena wayang kena angin krepet lahir Abdurrahman Muhammad karena ibu bapak wis loron ya akhirnya Mbak Tingkir nanti anakmu ini saya bawa minta kesadaran ternyata belum malam bapak ibu mati akhirnya digawa Mbak Tingkir nah solo tiga turun 40 di rumah bisa Mbak Tingkir dibesarkan banyak itu Tingkir mulanya wis gede Joko Nukono dijuluki Joko Tingkir iku di antarane makanya aku sing kali jalan ini digawe ono rally pendoso dipikul wonten Jawa di Minangka lahir Joko Tingkir iku ditinggal wong telu mati termasuk bapak ibu karo Mbak Tingkir iku perjuangan nek wae Pak Bupati gelem karo wong ngene iki mesti kok dadi wong ziarah iku ono sejarahnya. ya gampangane ono uli-uli ya ngene ora ziarah tok ya jadi ku diantara gue rencananya pagar pikir soalnya gue dikek direli jadi wong apa ziarah itu gue kesan gue terus dikei bahasa Jawa mengandung makna ya wis sak kata dia Cara Mas. asal apa kayak tuh ya Demikian itu tadi wawancara mengenai makam